Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Inggit Hakim. Saya salah satu dosen di Universitas Borneo Tarakan. Saya diterima menjadi dosen pada tahun 2010 dan minat studi saya adalah pada hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Perkenalkan, saya melalui video ini bagaimana menjelaskan bagaimana saya mengajar selama menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dengan bobot SKS 2 SKS, dan ada 16 kali pertemuan dengan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Mahasiswa dapat memprogramkan mata kuliah ini pada semester genap atau di semester 4 sesuai dengan distribusi mata kuliah pada kurikulum Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan pada tahun 2018. Mahasiswa dapat memprogramkan mata kuliah ini dengan syarat bahwa mereka telah lulus mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai, biasanya sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Prodi, kami tim mengajar. Kami sebagai tim selalu menyepakati di awal siapa yang harus mengajar di awal dan siapa yang harus mengajar sebelum penilaian akhir semester. Terkadang saya mengajar di awal semester, terkadang juga mengajar setelah penilaian tengah semester. Sehingga sesuai dengan apa yang disepakati, juga kami menyepakati materi apa yang kami sampaikan sesuai yang terdapat di dalam rencana pembelajaran semester. Kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini diharapkan setelah mengikuti mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, mahasiswa mampu untuk memahami tentang Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan mampu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu memahami tentang perjanjian kerja, hubungan kerja, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, pengupahan, kebebasan berserikat, perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan PHK serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sesuai dengan RPS mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan ini, ada beberapa pokok bahasan yang wajib dipelajari selama satu semester. Misalnya diantaranya adalah pengertian asas hukum ketenagakerjaan, kedudukan hukum ketenagakerjaan, sumber hukum ketenagakerjaan, kemudian hubungan kerja dan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, kemudian hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, jaminan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja di luar negeri, kemudian hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu beberapa pokok bahasan yang wajib diikuti oleh mahasiswa selama satu semester perkuliahan. Kemudian berikut saya menyampaikan mengenai bagaimana saya mengajar. Saya menggunakan teknik atau cara DAA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Nah, delivery, saya menggunakan teknik ini bagaimana saya menyampaikan perkuliahan. Saya mengajar masuk sebelum PTS yang telah disepakati dengan dosen tim. Biasanya saya terlebih dahulu menyampaikan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini sudah ada bagaimana saya menyampaikan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, strategi perkuliahan, dan juga materi perkuliahan, selain jadwal perkuliahan dan kriteria penilaian serta aturan tata tertib perkuliahan. Di dalam pertemuan berikutnya baru menyampaikan pokok bahasan yang ada di RPS. Kemudian dalam menempuh mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dengan tim, kami menyampaikan terkadang setelah PTS. Setelah PTS saya biasa menggunakan
metode diskusi atau memberikan tugas atau tugas kelompok untuk dipresentasikan oleh mahasiswa. Kemudian referensi yang saya gunakan di dalam mengajar, saya menggunakan buku diantaranya adalah Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, bukunya Abdul Hakim, terbitan Citra Bakti Aditya tahun 2014, dan Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, terbit tahun 2010. Selain saya menggunakan Undang-Undang 13 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 2004 dan juga Undang-Undang 21 2000 tentang Serikat Pekerja dan Buruh, dan peraturan terbaru terkait dengan terkait dengan Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang 11 2020. Nah, di dalam mengajar saya menggunakan metode ceramah, diskusi, atau tanya jawab. Umumnya saya menggunakan itu, dan selain itu saya juga sering menggunakan metode student centered learning. Ini merupakan salah satu pendekatan yang saya gunakan karena ini merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek atau peserta didik yang aktif dan mandiri. Kemudian juga bertanggung jawab penuh atas proses pembelajaran yang mereka ikuti. Selain itu saya juga menggunakan problem based learning, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai fokus belajar untuk mengembangkan keterampilan mereka di dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dan juga menguasai materi dan pengaturan diri. Setelah itu, prinsip dari PBL ini adalah menempatkan mahasiswa dalam sebuah kasus, apakah itu kasus nyata atau rekayasa. Kemudian mereka akan mencari sumbernya agar bagaimana mereka menyelesaikan kasus tersebut. Tujuannya adalah agar mahasiswa terbiasa menyelesaikan masalah di situasi yang mereka hadapi. Ketika mereka kerja di situasi yang sama, mereka juga akan terbiasa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kemudian yang berikutnya adalah interaction. Bagaimana saya melakukan interaksi dan komunikasi dengan mahasiswa saya selama perkuliahan. Nah, karena pandemi selama 2 tahun terakhir, perkuliahan dilakukan secara daring. Oleh karena itu, karena perkuliahan dilakukan secara daring, kami menggunakan media Google Zoom, Google Meet, dan juga Google Classroom. Nah, selain itu, untuk memudahkan komunikasi, kami menggunakan grup WhatsApp. Untuk perkuliahan sinkronus, saya menggunakan Google Zoom dan Google Meet, dan untuk asinkronusnya saya menggunakan grup WhatsApp. Di situ saya menyampaikan materi juga, tugas, dan diskusi-diskusi yang bisa kami lakukan melalui WhatsApp. Lalu berikutnya adalah assessment atau penilaian. Penilaian ini salah satu faktor yang sangat penting oleh mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Nah, bagaimana saya sebagai dosen mengukur kemampuan mahasiswa saya yang mengikuti kuliah saya? Gitu. Saya sesuaikan dengan bobot penilaian dari sistem SIAKAT yang dimiliki oleh Universitas Borneo Tarakan. Nah, bobot penilaian tersebut ada 3 komponen atau kriteria. Yang pertama adalah absensi tugas, itu 30%, kemudian penilaian tengah semester 30%, dan penilaian akhir semester adalah 40%. Namun dalam memberikan penilaian, saya tidak hanya terpaku kepada ketiga komponen itu, tidak lupa juga saya menilai sikap dan perilaku mahasiswa dan tutur kata mereka. Nah, saya yakin bahwa seorang mahasiswa yang memiliki kemampuan yang baik, kemampuan akademik yang baik, akan didukung dengan sikap dan perilakunya yang baik. Saya kira itu demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut cuplikan video pembelajaran saya pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Terima kasih. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sehat ya? Selamat sore, Ibu. Baik, hari ini kita pertemuan perkuliahan kita yang kelima. Yang sebelumnya adalah pertemuan keempat, kita membahas mengenai sumber hukum ketenagakerjaan sesuai dengan RPS. Nah, hari ini
kita akan membahas materi mengenai hubungan kerja dan perjanjian kerja. Topik ini sudah diberikan tugas kepada kelompok Indah yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oleh karena itu, presentasi hari ini kelompoknya Indah sudah siap? Siap, Bu. Insya Allah. Oke. Bicara soal hubungan kerja dan perjanjian kerja, dengan harapan selesai mempelajari materi ini, mudah-mudahan kita dapat memahami apa itu perjanjian kerja dan hubungan kerja. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kelompoknya Indah perwakilan saja untuk mempresentasikan tugasnya. Namun, pada sesi tanya jawab nanti, silakan dipertanyakan apabila ada yang tidak jelas yang disampaikan oleh kelompok Indah, dan teman-temannya Indah boleh nanti membantu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman yang lain. Baik, kita mulai saja. Saya persilakan kepada kelompoknya Indah untuk menyampaikan tugas presentasinya. Silakan. Ya, baik. Sebelumnya layarnya sudah terlihat ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman dan Ibu. Jadi kali ini kita akan membahas tentang hubungan kerja dan perjanjian kerja. Nah, hubungan kerja ini apa sih gitu kan, dan kaitannya dengan perjanjian kerja. Nah, hubungan kerja itu merupakan suatu hubungan antara seorang pekerja ataupun calon pekerja nantinya dengan pengusaha. Nah, pengusaha di sini adalah baik itu yang dalam bidang perusahaan ataupun nanti yang si pemberi kerjanya. Nah, kemudian dalam suatu hubungan kerja itu biasanya dalam istilah hukumnya itu biasanya dikenal dengan namanya hubungan industrial, yaitu suatu hubungan yang terbentuk antara para pemberi kerja itu dengan pada dalam suatu proses produksi, dan kemudian hubungan industrial ini juga terdapat ada 3 unsur atau 3 pihak yang di dalamnya menjadi hal yang penting, yaitu pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah gitu. Dan pemerintah dalam hal ini yaitu adalah negara gitu. Nah, kemudian hubungan kerja ini merupakan sebuah awal dari perikatan dari si pekerja dan juga si pemberi kerja atau pengusaha, dan juga diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa adanya hubungan kerja itu terjadinya antara perjanjian kerja antara pengusaha dan juga pekerja atau buruh gitu. Nah, hubungan kerja ini terjadi dengan adanya perjanjian kerja. Nah, kita masuk ke perjanjian kerja itu menjadi dasar. Nah, menjadi dasar dari bagaimana hubungan pekerjaan antara seorang pekerja dan si pengusaha tersebut. Nah, kemudian dalam suatu hubungan kerja juga terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, baik itu dari pihak pekerjanya ataupun pihak pemberi kerjanya, baik secara haknya yang didapatkan untuk pekerja dan juga kewajiban yang diberikan, yang wajib diberikan dari si pemberi kerja tersebut. Nah, kemudian dari kewajiban-kewajiban ini juga diatur juga atau dilindungi juga dalam KUH Perdata, bahwa dalam melaksanakan kewajibannya itu dijamin oleh hukum, dan juga kewajiban pengusaha itu juga sudah tertera dalam KUH Perdata, bahwa pengusaha itu memiliki kewajiban seperti misalnya membayar upah ataupun memberikan penjaminan-penjaminan hidup yang layak juga bagi para pekerjanya. Nah, kemudian perjanjian kerja itu juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia apapun tingkatannya. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari perjanjian kerja tersebut. Nah, kita dari tadi berbicara tentang perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja tersebut dikenal juga dengan adanya perikatan ataupun perjanjian. Nah, perjanjian ini adalah sebagai bentuk dasar dari terbentuknya hubungan kerja tersebut. Nah, misalnya dalam pasal 1 angka 14 ini, bahwa dalam sebuah perjanjian kerja itu memuat syarat-syarat kerja, hak, kewajiban, dan juga apa yang akan didapatkan oleh para pihaknya. Nah, kemudian perjanjian kerja tersebut juga merupakan pengikatan diri dari si pemberi kerja dan juga si pekerja tersebut. Nah, menurut pendapat ahli juga berpendapat demikian gitu. Nah, kemudian kita berbicara tentang perjanjian kerja ini unsurnya apa aja. Nah, unsurnya itu yang pertama ada work atau pekerjaan. Nah, ini berfungsi sebagai border atau pembatas. Nah, di mana kalau kita melakukan suatu pekerjaan, misalnya kita meng-apply pekerjaan itu di bidang finance. Nah, kita ternyata nanti pada praktiknya disuruh untuk juga di bidang admin dan lain-lain. Nah, itu kan melanggar tentunya dari overwork, dari apa yang harusnya kita kerjakan atau di luar lingkup kita. Dan ini yang harus disepakati dalam perjanjian kerja tersebut. Dalam lingkupnya ini pekerja ini
lingkupnya sampai di mana aja untuk menjadi batasan pekerjaannya. Dan kemudian ada unsur perintah bahwa dia untuk melaksanakan dari tugas-tugasnya sebagai pekerja ini. Nah, kemudian ada unsur waktu, nanti disepakati nih, dari waktunya ini mereka ini apakah pegawai kontrak, apakah dia pegawai tetap, dan juga adanya unsur upah. Nah, unsur upah ini menjadi penting juga karena sebagai acuan dari standar minimum pembayaran yang diberikan kepada si pekerja tersebut ataupun merupakan hak utamanya yang dimiliki oleh si pekerja tersebut, dan ini merupakan bagian dari unsur perjanjian kerja. Nah, mungkin dari unsur-unsur tersebut menjadi hal yang penting dan juga menjadi syarat sahnya dari sebuah perjanjian kerja gitu. Kenapa? Karena harus ada kesepakatan juga dan tentunya itikat baik. Nah, kemudian bentuk dan isinya ini juga berkaitan dengan namanya kontrak, karena perjanjian kerja itu bentuknya pada dasarnya itu seperti kontrak. Nah, baik dia secara tertulis ataupun secara lisan. Nah, ada baiknya perjanjian kerja itu dilaksanakan secara tertulis agar memudahkan untuk sebagai bagian dari dasar hukumnya atau perlindungan hukumnya agar lebih jelas. Nah, kemudian ini adalah contoh dari bagaimana sebuah perjanjian kerja itu atau struktur kerangka dari perjanjian kerja tersebut yang memuat jelas tentang apa nama perusahaannya, siapa yang terlibat, siapa yang bertanda tangan, dan seperti apa jangka waktunya gitu. Dan juga perjanjian kerja itu juga dibagi menjadi dua jenis. Nah, itu dari segi waktunya. Yang pertama waktu tertentu dan waktu tertentu. Nah, pada tidak tertentu ini mereka memiliki standar untuk seperti perjanjian pegawai tetap, nah ataupun misalnya perjanjian karyawan kontrak. Sehingga dari pekerjaan waktu-waktu tertentu ini memperhatikan lama durasinya gitu, lama durasi dari si pekerja tersebut nanti akan bekerja. Jadi sudah ditentukan gitu. Misalnya saya melamar kerja sebagai admin. Nah, di situ di kontraknya sudah tulis 6 bulan. Nah, berarti jangka waktu saya hanya 6 bulan gitu. Nah, kemudian dalam hal-hal tersebut juga PK perjanjian ini bisa berakhir tentunya. Nah, perjanjian ini bisa berakhir itu karena apa saja? Yang pertama ketika buruh tersebut meninggal ataupun sudah berada dalam tenggat waktu yang ditentukan, dan kemudian adanya putusan pengadilan baik itu perusahaan tersebut pilot ataupun hal-hal lainnya. Nah, tapi perjanjian kerja ini tidak berakhir walaupun nanti misalnya si pengusaha tersebut meninggal dunia, dan juga ada ataupun beralihnya hak-hak kepemilikan dari perusahaan, dan itu tidak mengganggu dari jalannya perjanjian kerja ataupun pelaksanaan perjanjian kerja tersebut. Baik, mungkin itu sekian paparan dari kelompok kami. Kurang dan lebih mohon maaf. Jika ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan kepada teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Indah sudah menyampaikan tugasnya. Saya kira cukup baik, cukup jelas. Atau apa mungkin ada dari teman-teman yang masih perlu dipertanyakan? Dipersilakan. Saya Bu, mohon izin bertanya. Oke, baik. Silakan Nabila, langsung saja. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas penjelasannya, Saudara Indah. Di sini saya ingin bertanya, dalam unsur perjanjian kerja terdapat unsur upah. Nabila, mohon maaf. Pekerjaan tersebut dilaksanakan secara volunteer atau sukarela. Ya, mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Dalam suatu perjanjian pekerjaan ya, apakah upah tersebut itu boleh ataupun pekerjaan tersebut boleh dilakukan secara volunteer? Ini berdasarkan pada awalnya itu keterbukaan informasi. Jadi sebenarnya suatu perusahaan itu bisa merekrut seseorang secara volunteer. Nah, akan tetapi dia dalam praktiknya itu harus menginformasikan bahwa pekerjaan ini itu dilakukan secara volunteer. Karena kenapa? Ini menjadi keterbukaan informasi antara si pemberi kerja dan nanti calon pekerjanya. Sehingga untuk pembatasan antara pengupahannya itu sebenarnya tidak ada standar yang mengatur secara lebih detail. Nah, akan tetapi ketika kita ingin membuat sesuatu itu secara volunteer, kita harus memberikan keterbukaan informasi. Jangan sampai kedoknya tidak diberitahukan jadi seakan-akan itu berbayar, namun ternyata itu pekerjaan yang dilaksanakan secara sukarela gitu. Sehingga harus ada juga keterimaan ataupun penerimaan juga dari si pekerjaannya tersebut. Jadi kalau misalnya dia mau itu dilakukan secara volunteer, maka dia boleh ambil. Maka kalau misalnya dia tidak berkenan dilakukan secara volunteer, dia boleh untuk menolak. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Nabila? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira jawaban Indah sudah tepat. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan Imran. Oke, terima kasih. Tadi saya ingin bertanya sedikit mengenai isi perjanjian pekerja. Bagaimana jika
pekerja itu melanggar isi dari perjanjian pekerja tersebut, apa itu dampaknya, Pak? Kira-kira. Terima kasih. Langsung Oke, dijawab baik. Indah, silakan. Terima kasih atas pertanyaan Anda, Saudari Imran. Nah, bagaimana sih untuk pelanggaran dari isi perjanjian kerja tersebut? Nah, biasanya untuk pelanggaran ini dominan terjadi pada perjanjian yang memiliki waktu tertentu. Nah, biasanya nih, misalnya saya tuh dikontrak 3 tahun gitu kan untuk melakukan kerjaan sales. Nah, ternyata saya sampai 1,5 tahun itu nggak betah gitu kan, mau resign. Nah, sedangkan kontrak saya itu masih 3 tahun sebenarnya. Nah, jadi dari hal tersebut biasanya si pihak pengusaha itu menerapkan klausul sebelum kita menandatangani perjanjian kerjanya. Jadi ada klausul di mana ketika kita melanggar dari perjanjian kerja tersebut, itu biasanya lebih dominan sanksinya biasa penalti ataupun penalti untuk membayar kita melanggar dari perjanjian tersebut. Nah, itu variatif untuk besarannya menyesuaikan lagi dengan kebijakan dari perusahaan. Nah, kemudian kalau untuk bagaimana misalnya nih melanggar isi perjanjian kerjanya bersifat administratif dari perusahaannya, nah perusahaan itu bisa melakukan pemecatan tanpa disertai dengan pesangon karena mungkin melanggar hal-hal yang berkaitan dengan integritas perusahaan ataupun hal-hal lainnya yang dianggap bertentangan dengan klausul ataupun perjanjian dari perjanjian kerjanya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Indah. Saya kira bisa dipahami, Imran? Bisa, Bu, bisa, Bu, bisa. Oke, baik. Berikutnya masih ada? Masih ada yang mau bertanya? Cika mungkin? Silakan. Nggak ada, Bu. Oke, Aman. Jelas, Bu. Jelas. Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, masih ada? Dari teman-teman yang lain selain Nabila, Imran? Baik, saya kira itu aja mungkin Indah. Ya, Bu. Oke, silakan ditutup dulu Indah. Ya, baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya dan perwakilan kelompok saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Indah. Menyampaikan tugasnya, kelompoknya sudah menyampaikan tugasnya. Cukup baik, saya kira cukup jelas apa yang disampaikan, tapi Ibu akan menyampaikan kesimpulan sedikit dari apa yang sudah disampaikan juga oleh Indah, bahwa hari ini kita mencoba memahami mengenai hubungan kerja dan perjanjian kerja, ya. Bicara soal hubungan kerja, seperti yang sudah disampaikan, bahwa itu merupakan permulaan perikatan dalam bidang hukum ketenagakerjaan, ya, antara pekerja dan pengusaha, sehingga apa yang sudah disepakati, ya, dan syarat-syarat ketentuannya itu yang harus dipatuhi. Hubungan kerja ini sangat penting, ya, menjadi perhatian baik itu pekerja atau pengusaha harus diperhatikan. Karena ini menimbulkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha tersebut. Nah, perjanjian kerja adalah suatu mekanisme yang dilalui dalam proses terjadinya hubungan kerja. Oleh karena itu, apabila kita memperhatikan perjanjian kerja itu ada beberapa unsur yang sudah disampaikan juga oleh Indah tadi, bahwa unsur yang harus terdapat di dalam perjanjian itu ada unsur pekerjaan, ada perintah, ada upah. Itu sangat penting, ya, sehingga itu dapat memenuhi syarat adanya perjanjian kerja. Nah, secara umum di pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian kerja itu harus memuat ada kesepakatan kedua belah pihak, kemudian ada kecakapan membuat perjanjian, kemudian ada hal-hal tertentu yang diperjanjikan dan harus halal, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa bentuk perjanjian kerja itu ada seperti yang disampaikan Indah tadi di pasal 51 ayat 1 Undang-Undang 13/2003 harus memuat ada perjanjian yang tertulis dan tidak tertulis, ya.
isi perjanjian itu harus jelas, ada nama, alamat, perusahaannya di mana, jenis usahanya apa, kemudian memuat jenis kelamin termasuk, kemudian alamat rumahnya di mana, alamat pekerjaannya di mana, tempat kerja di mana, bagaimana upahnya, dan seterusnya. Dan diperhatikan dulu sebelum ditandatangani perjanjiannya. Lalu di dalam perjanjian juga ada di pasal 57 ayat 2 tentang tenaga kerjaan bahwa ada dua macam perjanjian kerja, ya. Tadi sudah disampaikan juga ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan ada perjanjian kerja waktu tertentu. Contohnya sudah disampaikan oleh Indah tadi, sehingga jelas ya, kalau yang tidak tertentu berarti dia merupakan karyawan tetap. Nah, kalau yang tertentu ada jangka waktu dia sebagai karyawan. Kalau perjanjiannya diperjanjikan dimuat di situ 1 tahun, maka hubungan kerja itu akan berakhir pada 1 tahun itu. Nah, kalau dia tetap tidak tentu waktunya, maka sepanjang dia belum melakukan pemutusan hubungan kerja. Saya kira itu yang perlu dipahami. Jadi bagaimana? Apakah masih ada yang perlu dipertanyakan? Cukup? Baik, untuk itu saya kira cukup ya. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada kelompoknya Indah sudah menyampaikan tugasnya dengan baik. Demikian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu. Terima kasih ya, Bu. banyak. Sore, Bu. Oke, saya cukup dulu.